Ketika saya membuat soal di level 2 itu namanya tersirat. Tersirat itu konsepnya gini ya. Jadi teks itu punya informasi. Ketika teks tertulis itu ada informasi. Saya sebagai manusia itu juga punya bekal informasi dulu. Jadi informasi yang ada di teks dengan informasi yang saya miliki ini dikaitkan, maka muncul namanya informasi baru. Itu tersirat. Dan informasi baru itu ada dalam opsi-opsi itu, paham nggak Bapak Ibu? Itu berkala kritis. Anak-anak harus kita bicara di situ. Saya ulang ya. Jadi dalam teks itu ada informasi, tapi saya itu juga punya bekal informasi. Nah, maka informasi yang ada dalam teks dihubungkan dengan informasi yang saya punya, muncullah informasi baru. Itu tersirat. Itu namanya pola penalaran. Ya, coba kita cermati. Memilih gelar besar dari SDT Bapak itu pasti terjebak kan? Kalau bahasa Raisa terjebak nostalgia kan? Ya nostalgia lah ya. Jadi dalam teks ada gelar besar SDT, tetapi itu kan joke saja. Realitasnya seperti yang Bapak tadi katakan, ada kok namanya gelar kesadaran yang berjenjang kan, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sarjana berjenjang. Nah ini SD juga lulus, kok sarjana? Gak sesederhana itu kan Bapak Ibu. Ya buat anak-anak punya mindset seperti itu. Dan seperti itu nanti didapatkan dari KBM, kegiatan belajar mengajar. Ketika Bapak Ibu datang masuk kelas, selamat pagi siswa, buka LKS halaman sekian. Sudah? Yuk kerjakan halaman 13 sampai halaman 16. Terus kita cocokkan ya. Seperti itu terus wes buah salam. Ini beneran Bapak Ibu. Jadi kalau itu terjadi selamanya, walaupun Bapak Ibu nanti ngedrill AKM gak akan efek. Maka sebenarnya kalau Bapak Ibu, ya kita dokter ketika mendiagnosa KBM itu muaranya, ya termasuk P5 nanti akan saya jelaskan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Pekerjaan utama adalah pengusaha. Ini Bapak Ibu juga harus bisa memparafrasekan teks. Kalau saya membuat dalam teks itu sudah pekerjaan utama adalah pengusaha, ini soal di level 1. Tapi saya harus bisa memparafrasekan, tahu gak cara memparafrasekan? Saya harus memparafrasekan. Ini bukan kita membuat siswa kita galau, enggak. Ini bagian dari bagaimana membuat anak-anak kita berpikir kritis. Itu esensinya. Coba cermati, ceramah berisi jadi motivator, kenapa salah? Sederhana Bapak itu enggak waktu ini, Bapak Ibu 8 tahun yang lalu ada namanya Marco Teguh. Ya enggak? Ya. Dulu setiap minggu malam di Metro TV selalu punya sekarang. Loh kemana? Artinya kalau Bapak Ibu cermati di sini, yang kedua ceramah berisi kesan menjadi bukan motivator. Ya kayak Marco Teguh tadi, menjadi apa? Kalau yang benar, aduh ya Tuhan. Ceramah berisi menjadi motivator, kenapa salah yang betul? Ceramah berisi menjadi pengusaha. Sekarang bayangkan, ya saya ini kan paling teguh. Sekarang ibu pernah dulu ada ustadz namanya A'agim. Ya enggak? Begitu beliau sangat-sangat terkenal dan karismatik. Sekarang kenapa tidak? Agim. Gak boleh. Nikah itu ibadah. Nikah. Nikah. Ya, bercanda. Nikah. Iya. Bapak jangan kita berperkara sama yang ya, artinya kalau Bapak Ibu cermati, ini konsep ya. Coba cermati. Kalau
misalnya maaf ya, seandainya yang bersangkutan tokoh ini dia tidak jadi pengusaha sukses dan hanya jadi motivator, didengar enggak? Sama sekali tidak didengarkan karena dia sukses dulu baru motivator. Paham nggak Bapak Ibu? Ini konsep loh Pak, sengaja saya buat seperti ini untuk membuat anak-anak kita kritis. Ya, tidak tamat SD, jelas. Ya, prestasi yang dibanggakan adalah kemampuan intelektualnya. Kenapa salah? Kayak Bapak tadi saya tegaskan, kenapa salah? Kemampuan intelektual itu melekat dari sisi akademis. Kalau bahasa Jawa, ini prihatinnya hidup kan? Loh, iya enggak? Hidupnya prihatin, uni panggul ini, itu kan yang dibanggakan bukan secara akademis. Kenapa tidak secara akademis? Karena SD saja tidak sekali ya. Itu Bapak Ibu. Jadi di level 2 kita sudah sampai ini tingkat assessment-nya. Saya bahkan ini ya saya nggak promosi. Kalau saya sekarang tarafnya itu 2 hari. Kalau mau murid guru itu sampai saya ajari membuat soal KKM berbasis mata pelajaran. Saya nggak seperti provokatif di Jawa sudah loh. Ayo di Kalimantan kita buat seperti itu. Iya nanti bilang Erlangga saja, aja biarin saya Erlangga juga. Mereka uangnya banyak kepala saja. Ya, semua transportasi akomodasi saya Erlangga yang karena mereka uangnya nggak habis. Iya. Jadi kepala saja itu mereka uangnya banyak ya. Jadi kepala tahu ya, dia kan dirampok. Dia nggak